Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Hakin. Di video kali ini saya masih melanjutkan video tutorial terkait dengan penggunaan web e-learning IHBS ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kuis di web e-learning ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginput materi ajar dan bagaimana cara menginput siswa dan menghapus siswa ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis untuk ujian online ya. Sebenarnya prinsipnya sama, di bagian kelas yang kita ajar, tinggal kita sisipkan aja topik di bagian mana kita ingin membuat soal ujian online-nya ya. Boleh di topik atau bab yang sudah ada, tinggal tambahkan aja di bagian bawahnya, mungkin soal ulangan harian ya. Tapi saya akan contohkan di topik yang baru. Caranya adalah seperti biasa, kita aktifkan dulu menu hidupkan mode ubahnya dulu. Oke, setelah aktif, nah saya akan fokus. Sebenarnya bisa di sini di materi yang sudah ada, tinggal kita tambahkan aja sebuah aktivitas di sini. Tinggal klik, tinggal pilih yang kuis ya. Tapi saya tidak masukkan di bab yang ini, saya fokus di topik 2 aja biar terpisah ya. Kita ganti topiknya dulu, namanya klik ubah, edit topik, kemudian mungkin saya kasih nama soal ulangan, soal penilaian. Nah, di sini namanya penilaian harian atau PH, penilaian hariannya. Yang lain saya biarkan, nanti ada pengaturan khusus ya kalau di kuis ya. Kita klik simpan perubahan. Oke, setelah jadi nama topiknya, nah sekarang kita akan mengisi topik tersebut dengan kuis online yang kita akan buat. Caranya sama, diklik di bagian menu tambahkan sebuah aktivitas dan atau sumber daya ini, karena kita ingin membuat sebuah kuis. Kemudian pilih yang menu kuis ya, pilih di bagian menu kuis, pilih tambahkan. Oke, nah di sinilah yang perlu kita perhatikan untuk pengaturan pelaksanaan kuisnya ya. Oke, saya namai dulu, nama kuisnya mungkin adalah PH1. Nah, PH1 materinya termodinamika misalkan ya. PH penilaian harian pertama bahasannya termodinamika ya. Yang ini saya abaikan. Nah, kita akan atur di bagian timingnya. Nah, ini pelaksanaannya kapan ya, tinggal kita aktifkan aja. Mungkin pelaksanaannya bukan tanggal 7 tapi di tanggal 8, ya. Tapi nggak apa-apa, tanggal 7 dulu. Nah, mulai jam 7 jam 7 tepat, jam 7.30. Nah, sampai jam berapa maunya dilaksanakan? Mungkin sampai jam 4 ya. Nanti kita atur waktunya di sini ya. Sampai pukul 16. Saya di sini 1 hari aja ya. Tambah lagi tanggal 8 sampai pukul 16, pukul 16.00 ya. Silakan nanti diatur, tentuin Anda sesuai dengan jadwal ujian harian yang kalian dilaksanakan. Kemudian untuk waktu pelaksana pengerjaannya berapa menit ya, misalkan di sini saya siapkan 60 menit. Ini sebenarnya nanti bisa diubah ya, saya siapkan 60 menit. Nah, kemudian pengaturan lainnya kita cek di sini nilai. Ini sebenarnya KKM nya,
tapi nanti biar nggak salah, ini masih digitnya masih 2 angka, kita belum mengubah menjadi ratusan, nanti di bagian pengetahuan berikutnya ya. Terus percobaan menjawabnya tidak ada batasan ya, karena untuk ujian saya batasin cuma 1 kali aja. Kemudian layoutnya, nah ini tampilan soalnya apakah di menu siswa tampil per 2 soal, per 3 soal, atau per langsung sekalian. Kalau kita mungkin punya 40 soal, 40 soalnya langsung tampil boleh, atau kita punya 50 soal, 50 soal tampil ya. Tapi saya pengen tampilnya itu setiap soal ya, jadi per 1 soal tampilnya. Kita pilih every question ya. Kemudian di bagian ini mau mengacak pertanyaan enggak ya, berarti saya ingin ngacak biar satu siswa itu tampilan soalnya berbeda ya, kita pilih ya. Kemudian ini diabaikan aja. Kemudian untuk review option, sini banyak menunya, tinggal di kulik-kulik nanti tampilan, pilih yang gambarnya besar ya. Kemudian desimalnya di akhir desimal nilainya ada 2. Ekstra ini saya nggak bahas. Over viewback mungkin untuk kalau dia lulus mungkin bisa ditambahkan kata-kata apa ya, tapi saya nggak perlu ditambahkan aja nanti. Kemudian yang lain bisa dilihat di sini. Oke, setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, nama ujian kita sudah ada, tapi belum ada isi soalnya ya. Untuk di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengimport soal ya, tapi bukan satu-satu ya, tapi kita akan mengimport dari file soal yang sudah ada, yaitu file soal Word ya. Nah, kalau kita lihat dalamannya seperti apa, ini soal halaman harian yang kita buat. Nah, belum ada soal ya, belum ada soal ya. Sebenarnya kita langsung bisa membuat soal di sini, tapi membuatnya satu persatu ya, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Nanti saya akan fokus bagaimana cara kita menginput soalnya dari soal yang sudah kita buat di Word, kita akan import di web ini seperti itu ya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskannya. Oke, untuk membuat kuis atau soal ujian cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.